ini bukan berarti kita yang sakit misalnya ya, orang lain pasti sakit. Jadi kita tidak mendikotomikan bahwa kita bukan kita sakit secara fisik, misalnya mukul apa tangannya ya, bukan kita lah. Kalau memang misalnya darah misalnya gara-gara mukul, saking kencengnya mukul gitu. Tapi yang menjadi masalah ketika kita memukul orang lain misalnya tadi sampai orang lain sakit dengan tangan yang benar, itu pada hakikatnya kita sedang mengeluarkan hewannya kita lebih dominan dibanding nafsu anatiko atau jiwa rasional kita. Nah, ketika itu terjadi, berarti manusia sedang menzalimi diri sendiri karena menurut Islam ya, yang harus dilakukan manusia bukan lah membedakan manusia dengan di bawah di atas. Harus memutuskan dulu, mikir dulu. Kalau salah misalnya ya, kita pukul tadi tanpa alasan, nah berarti kita sebetulnya sedang, maaf anak saya, berarti sedang kita dimenzalimi karena kita sudah menempatkan sesuatu. Ingat ya, kalau sesuatu ditempatkan bukan pada, ini mana zalim itu seperti itu. Ketika sesuatu bukan ditempatkan bukan pada tempatnya, karena lawan zalim kan keadilan ya, lawan adil zalim itu. Berarti zalim yang sedang terjadi. Nah, padahal manusia 24 jam itu harusnya akalnya yang di atas, bukan nafsu hewaninya yang di bawah. Nah, ini ketika itu terjadi berarti ada overlap, sesuatu bukan tempatnya. Nah, zalim yang terjadi kepada siapa? Diri kita. Kan coba kalau baca Al-Qur'an ya, itu ketika mendengarkan ketika menjelaskan kalimat-kalimat zalim itu ultimately goes back to the self, atau to the man himself. Ujung-ujungnya nanti balik lagi ke orang, ke diri sendiri. Tadi wa may yazlim fa inna ma yazlimu li nafsi. Barang siapa menzalimi, ada itu kayaknya konteks ayatnya itu menzalimi orang lain ya, maka dia menzalimi diri sendiri. Atau lihat doa Nabi Adam tuh, Robbana zolamna anfusana. Ya Allah, aku menzalimi diri, kami menzalimi dengan istrinya, diri kami sendiri. Padahal yang ngajak makan yang dilarang ya di surga dulu itu Nabi Adam itu kan yang ngajak, yang berinisiatif untuk melarang perintah Allah itu Nabi Adam kan. Fa'aso Adama faghwaan, ada ayatnya seperti itu. Nah itu. Jadi, nah itulah tadi kembali lagi penjelasan Prof. Alatas. Ketika adil itu ada sebelum negara ada. Ini khas konsep Islam. Kita tidak menafikan keadilan, taruhlah contoh dalam bentuk social justice, seperti ada yang Majid Fahri punya, kebetulan ada tuh di belakang, the Islamic conception of justice. Nah, dia membagi kayak John Rawls ya, distributive justice, social justice. Kita nggak menafikan, kita menerima konsep-konsep, tapi Islam itu bukan satu-satunya dan bukan yang paling asasi. Gitu. Yang paling asasi tadi kembali lagi kepada diri manusia. Oke, di sini kebahagiaan dalam Islam, tentang kebahagiaan ya atau sa'adah. Sebetulnya kalau ikut Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Nah itu. Kalau secara sederhananya ya, kalau orang-orang Islam sudah bisa melaksanakan ajaran Islam, ini yang nggak filosofikalnya, ikut ayat tadi, qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi sholatim khashi'un, ya, sholat khusyuk kayak gitu, menjaga syahwat, ya, li furujim hafizun ya, terus dan lain sebagainya. Ikuti Nabi lah, insya Allah bahagia. Itu sederhananya ya. Gitu. Tapi kemudian para ulama kayak Ar-Razi, termasuk Imam Al-Ghazali sama mereka kemudian membagi kebahagiaan itu ada 3 ya. Jadi bahagia itu seperti ini, mungkin sederhananya. Ketika kita stabil kayak pohon tuh, kayak pohon yang akarnya kuat ke dalam ya. Ini yang ada di dalam surah Ibrahim, Tamsil surah dalam surah Ibrahim ya. Syajaratin thayyibah itu, kalimatin thayyibah kasyatin thayyibah asluha sabitun. Jadi kalau pohon yang punya akar ke bawah kuat
terus rantingnya ke atas. Kalau menurut para hukama itu disebut, kalau al-hikmah an-nazoriyah dengan al-hikmah al-amaliyahnya itu satu, menjadi kesatuan. Sebenarnya begini, keyakinan ilmunya kokoh, kayak tadi ya, akar ke bawah, tapi kemudian keyakinan itu dijewantahkan menjadi akhlak, sehingga menjadi akhlak mulia. Nah, di sana manusia bahagia. Kayak pohon tadi yang tamsil di dalam Al-Quran. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Seperti itu. Nah, apapun nanti yang menimpa, karena kan dunia ini bukan berarti kayak gini ya. Kok orang Islam, kita Muslim, tapi kok kayaknya duit nggak punya terus, misalnya hidup susah terus, misalnya yang mau menikah nggak dapat jodoh, misalnya kayak gitu, yang kerja susah terus, misalnya yang sakit kenapa nggak sembuh, seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita sebagai orang Islam yang sudah tadi ya sederhananya tadi melaksanakan ajaran Islam dengan baik, pertanyaan seperti itu sebetulnya nggak usah dikeluarkan. Kenapa? Karena sesuatu ini berjalan sesuai dengan apa? Dengan ya hikmah Allah. Dan kita ingat, kita hidup di dunia, dan di dunia ini ada tempat ujian. Ya, kalau diuji semakin orang semakin tinggi sekolah, sampai S3, sampai S2 misalnya, itu pasti ujiannya beda sama anak SD kelas 1. Nah, ini makanya untuk ini cermin para nabi, lihat. Para nabi lihat Nabi Ibrahim ujiannya kayak gimana. Nggak dapat anak sampai umur ya udah tua, habis dapat anak disuruh ditinggalin. Bayangin kalau itu menimpa kita, mungkin kita akan stres. Tapi karena tadi Nabi Ibrahim tadi ya punya ya dibimbing oleh Allah ya, punya taruhlah nilai spiritual yang kokoh seperti pohon tadi. Apa yang menimpa beliau nggak pernah membuat beliau stres gitu, apalagi sampai bunuh diri kayak gitu. Lihat anaknya juga sama kan, Nabi Ibrahim ketika disuruh disembelih misalnya, coba kalau itu terjadi pada kita, wah udah kita mencak-mencakan kayak gitu. Jawabannya sangat indah sekali. Ya abatif alma tu'mar kan. Wahai bapakku, ya apa yang diwahyukan, ya laksanakan saja. Nah, kayak gitu. Insya Allah kita semua akan, itu jawaban orang-orang yang beriman kan, orang-orang yang bahagia seperti itu. Orang-orang yang hidupnya tidak 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 tenggelam dalam kenikmatan fisikal. Jadi gini ya, tidak tenggelam dalam kenikmatan fisikal. Jadi gini ya, kalau manusia sudah tenggelam ya dalam kehidupan dunia ya, kayak memang hari-harinya cari duit terus, hari-harinya yang dipikirin tuh duit, makan, pokoknya dunia. Coba lihat ya, ketika ujian datang kepada dia kayak corona gini nih, kayak ilustrasinya mungkin begini, ada dua orang, yang satu hobi makan, perutnya buncit ya, pokoknya makan terus, hobinya itu sekali berapa kali makan tuh terus-terusan. Dengan orang yang sedikit makan, ketika terjadi kelaparan, mana yang mati lebih dulu? Mana yang lebih panik lebih dulu? Kayak tuh panic buying itu kan? Tuh panic buying itu kemungkinan kayaknya kebanyakan orang-orang berada loh, bukan orang-orang biasa gitu. Nah, mana yang lebih mati duluan tadi ketika kelaparan? Ada pasti orang yang hobi makan. Orang yang makannya, yang rajin puasa, makannya sederhana seadanya gitu, biasa cukup kenyang saja gitu dan lain sebagainya, itu pasti akan kuat. Nah, orang hidup di dunia juga seperti ini. Kalau kita ya tadilah sederhananya ya, kita ikuti ajaran Islam, contoh Nabi, nah kita ada contoh enaknya itu. Maka apa yang disebut misery atau syakawah itu pasti akan jauh seperti itu. Itu sederhananya ya. Ya itu aja mungkin. Oke. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi, gimana Ustaz? Oke, Boleh. nggak apa-apa. Jangan yang susah ya. Ya, ini yang pertama dari, jadi ada yang
raise hand kok tiba-tiba hilang ya. Oke, yang ini ya, yang di chat Ustadz ada minta nasihat. Jadi apa saja ilmu yang harus dipelajari agar sebagai ilmuwan psikologi tidak keluar dari koridor pemahaman Islamic worldview. Jazakallah khair Ustadz. Oh iya ya, oke. Oh tadi ada yang nanya, oh itu dari tempat saya tuh, dari Banjaran Bandung. Oh Kang Fauzi ya. Saya tahu. Nah, jadi begini tentang kemajuan teknologi ya, tadi lupa. Apakah itu akan membantu kita, ini ya, Islam itu salah satu sifat agama Islam itu wasaton, ya, tengah-tengah. Kayak tadi kan statement Prophet sudah jelas, man is a dual nature. Manusia itu sifatnya dualistik, dia ada jiwa dan ada jasad. Gitu. Nah kita hidup di dunia, kita perlu itu. Ya, saya kan bicara gini kan perlu apa? Perlu handphone kan, perlu kuota, perlu pulsa kayak gitu, perlu wifi kayak gitu. Terus harus pakai baju dibeli kan jelas kan, gitu. Semua bersifat dunia. Jadi Islam tuh nggak menolak hal-hal yang bersifat dunia, tapi itu bukan satu-satunya. Di balik itu selalu ada sesuatu, ini makanya disebut metafisika. Ada sesuatu yang besar, yang kadang itu nggak bisa ditangkap oleh indera kita. Itu. Nah itu yang nggak bisa ditangkap oleh indera kita itu disebut metafisika. Makanya disebut meta kan, meta itu kan beyond kan. Para ulama kita, para hukama ya menjelaskan, karena ini kan dari, kalau nggak salah tahun ini dari Aristotle, dia menulis buku tentang metafisik. Saya nggak tahu bahasa Greeknya apa ya, saya nggak belajar bahasa Greek. Mungkin bisa di Google. Meta itu kan beyond ya, beyond fisik ya, beyond fisik. Kayak jiwa kita nggak bisa ngelihat jiwa, yang kan jiwa virus corona aja kan kita harus lihatnya pakai alat kan kayak gitu. Kayak amarah itu nggak bisa dilihat semuanya, akal aja nggak bisa dilihat, ilmu itu nggak bisa dilihat. Yang ada di buku ini bukan ilmu, kan bacaan itu. Tapi kalau udah masuk ke dalam akal itu baru ilmu. Jadi banyak hal yang nggak dilihat itu ada, dan itu penting dalam kehidupan dan bisa menjadi apa ya, menjadi standar manusia untuk hidup panduan. Ini disebut world view oleh Prof. Al-Atas. Makanya di dalam surah Al-Baqarah kan jelas, alladzina yu'minuna, apa yang pertama? Bil ghaibi. Yang gaib itu banyak. Itu yang gaib itu kadang-kadang menjelaskan sesuatu yang beyond our physical senses. Dan itu yang menentukan. Jangan kan yang gaib yang besar-besar ya, kayak Allah, misalnya malaikat, surga. Ini yang gaib yang gini nih, kayak hari itu. Kita bisa nggak, apa sih Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu? Kok tiba-tiba manusia dikontrol dengan itu ya? Dan kenapa harus 7 misalnya kayak gitu? Apa bedanya hari ini dengan hari besok? Nggak ada beda. Yang ngebedain cuma perasaan. Apa bedanya libur sekarang misalnya dengan hari kemarin yang kita harus masuk kantor? Nggak ada beda. Gitu. Jadi itu wujud gitu. Itu yang disebut wujud dzihni kalau menurut para ulama kita. Mental existence, itulah nanti pembahasannya. Itu jadi yang metafisika itu yang menentukan gitu. Kayak hari itu kayak nomor tuh 1 2 3 apa coba, itu semua dalam imajinasi kita, tapi tiba-tiba nomor itu kenapa bisa membangun peradaban, bisa membangun bangunan, bisa membuat pesawat, mobil, handphone, pasti pakai rumus-rumus yang ada hubungannya dengan nomor sendiri nggak wujud secara eksternal, kita nggak bisa megang nomor, yang ada kan nulis 1 2 angka, nomornya sendiri itu nggak wujud maksudnya bisa kita indera itu dan sebagainya. Nah itu disebut metafisika. Jadi tadi bisa membangun kemajuan bisa, tapi itu parsial. Gitu. Itu parsial. Nah, salah satu ingat, Islam nggak menolak kemajuan kayak handphone tuh, Islam nggak menolak. Nggak ada apalagi yang apa ya, yang nyinyir misalnya tentang ya yang nyinyir terhadap apa ya, Islamisasi, harus ada Islamisasi handphone. Nah, itu mau orang-orang yang nantilah pembahasannya mungkin Wafi bisa mengadakan tentang apa itu Islamisasi ya. Islamisasi handphone, Islamisasi komputer, Islamisasi itulah pokoknya, itu orang yang nyinyir, orang nggak paham itu apa itu Islamisasi kayak gitu. Nah, jadi bisa, kita perlu handphone loh, benar. Kayak sekarang kan di masa pandemik ini kan semua online kan, ini membantu ternyata. Dan meskipun Zoom misalnya yang membuat siapa orang non muslim, tapi kita jadi wasilah. Islam tidak menolak. Ada hadis makanya al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fa huwa haqqu biha. Hikmah itu barang
hilang oleh seorang mukmin. Tapi ketika mendapatkannya dia yang lebih berhak. Lihat para ulama kita, Ibnu Sina, ya, Al-Ghazali, Ar-Razi, ketika mereka mengambil konsep-konsep dari tradisi Greek ya, dari tradisi Yunani, tapi kemudian diolah, dimanfaatkan, dan kemudian diislamkan. Di sana terjadi proses islamisasi. Itu. Jadi nggak alergi dengan apa yang, tapi dengan apa yang diraih oleh peradaban lain ya. Tapi di sini ada prosesnya. Nah, para ulama nanti yang bisa melakukan, membuat proses itu menjadi sesuai dengan pandangan hidup Islam, seperti itulah. Oke, yang terakhir apa tadi? Yang terakhir, yang di chat ya? Iya, yang di chat Ustaz, yang minta saran belajar psikologi. Apa nasihat usul kuatnya sedang mendalami? Oke. Ini ya. Ini kan pertanyaannya psikologi Islam. Berarti ada psikologi, ada Islam. Dan lagi-lagi kebetulan saya juga nggak mempelajari ilmu psikologi yang yang berkembang di dunia barat ya. Apalagi sekarang misalnya sedang berkembang ilmu neuroscience ya. Saya dengar ada teman di KSIS yang belajar neuroscience, ketika dia menjelaskan bagaimana saraf manusia bekerja ribuan, nggak tahu jutaan, nggak tahu. Saya terkagum-kagum sekali. Dan itu satu jaringan itu berhubungan dengan jaringan yang lain dan rapi sekali. Itu yang di dalam Al-Quran disebut sunnatullah. Kalau Prof. Alata sebut customary God of acting, kalau nggak salah, seperti itu. Itu sangat ini sekali ya. Nah, Islam tuh ingat, para ulama kita nggak alergi dengan apa yang tadi saya sudah dijelaskan ya, dengan pencapaian peradaban lain. Tapi di sini ada proses. Nah, proses ini yang harus dibekali oleh kita. Ini dalam kasus pertanyaan ini adalah psikologi. Bagaimana? Nah, tadi kan psikologi, oke. Berarti orang itu udah belajar psikologi. Nah, sekarang Islamnya. Nah, Islamnya, pesan saya kalau mau belajar Islamnya, satu, pelajari dulu bahasa Arab dengan betul. Karena ini kunci. Coba lihat, tadi saya singgung juga, Islamic Studies itu yang ada di Barat itu, pasti course wajibnya itu mewajibkan belajar bahasa Arab. Itu pasti itu. Karena kalau kita nggak tahu bahasa Arab, kita mau paham Al-Quran gimana kan? Kita mau memahami Turas gimana? Kita mau memahami ilmu-ilmu yang ditulis para ulama kita gimana? Itu alat paling asasi. Seperti itu. Yang kedua, ya tadi itu yang paling asasi, belajar bahasa Arab. Yang kedua, nah, untuk world view, apa yang dijelaskan oleh Prof. Alatas pada saat sekarang itu bisa dijadikan pegangan. Ini bisa disebut panduan bagaimana Prof. Alatas berhasil memformulasikan world view yang bersumber ajaran Islam ya, dan sudah dijelaskan oleh para ulama kita beratus-ratus tahun yang lalu, kemudian dijelaskan dalam bahasa modern, dalam bahasa sekarang, sehingga kita bisa memahaminya dalam konteks kekinian. Nah, itu mungkin memahami buku-buku Prof. Alatas itu perlu ya, untuk nanti menjadi pemandu. Tapi ya namanya kan belajar harus ada guru ya, nggak bisa kita baca sendiri terus nggak ada pembimbing misalnya. Ya kita harus ada guru ya. Ada para ulama kan yang siapa, Imam Ahmad yang menjelaskan kalau ada orang belajar otodidak kan, kalau bahasa sekarang itu belajar tanpa guru, maka gurunya itu setan gitu. Nah, itu harus ada guru. Nah, nanti carilah di Indonesia kan mungkin ada orang yang paham mungkin ya buku-buku Prof. Alatas dan lain sebagainya. Tapi yang paling basic itu ya, untuk berbicara untuk memahami Islamnya tadi bahasa Arab, Al-Quran dengan ulumul Quran, hadis dengan ilmu, panjang juga nantinya, hadis dengan ulumul hadis. Habis itu ingat, ketika belajar ini yang keahlian kan tadi psikologi, karena udah belajar psikologi, kita tinggalin, jangan ya. Di KSIS ini, saya kan belajar di KSIS ini, menarik ya, belajar di KSIS ini dengan berlatar belakang background, tapi misalnya ada yang dari sains, ada yang dari matematika,
ada yang tadi neuroscience, ada yang dari pesantren misalnya kayak saya gitu. Tapi ketika belajar itu jadi sama. Kenapa? Karena di sana ada subjek-subjek yang bisa mengikat. Nah, subjek itu apa? Tadi bahasa Arab kayak gitu, Al-Qur'an, hadis dan worldview. Dan konteks kekinian misalnya tentang westernisasi ya. Westernisasi mungkin bisa include dengan worldview. Seperti itu. Nah, nanti kita punya background, dalam kasus ini psikologi, nah kita bisa menggunakan ilmu-ilmu tadi yang dipelajari bahasa Arab dan lain sebagainya, kemudian bisa digunakan untuk ilmu yang ada di belakang kita yang sudah kita pelajari, yaitu psikologi. Insya Allah nanti bisa sinkron lah apa yang kita pelajari dengan ilmu-ilmu keislaman, alat-alat kita untuk memahami agama Islam dengan baik. Karena memang untuk berbicara psikologi sepanjang yang saya baca ya, banyak sekali isu-isu menarik yang lagi karena kita lupa umat Islam sekarang karena harus modernisasi dan westernisasi, itu banyak yang belum terungkap ya. Belum nanti misalnya para sufi ya, mereka memandang jiwa manusia seperti apa dan lain sebagainya. Itu maksudnya psikologi menurut para ahli tasawuf ya. Karena metafisika Islam ini menurut Al-Atas yang disebut sebagai representative of Islamic thought itu kebanyakannya itu dibahas oleh 3 golongan para ulama, yaitu al-hukama, mutakallimun, dengan as-sufiyun. Seperti itu. Ini metafisika yang banyak dibahas oleh ketiga golongan ini. Kita nggak menafikan yang lainnya ya, tapi ketiga golongan ini lebih banyak menumpukan, maksudnya pembahasan metafisika ini lebih banyak dijelaskan oleh 3 golongan tadi, hukama, mutakalimun dengan siapa tadi sufi ya, tasawuf. Ya itu saja mungkin Pak Febri. Oke, kita cukupkan ya untuk pertanyaannya pada hari ini. Kami dari Wafi Padang mengucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Arif yang telah menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau. Jadi Ustadz Arif ini sedang menyelesaikan S3, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Amin. Ya minta doanya dari semua lah. Baik, itu saja dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya juga mohon materinya nggak banyak yang maksudnya terlalu kompak-kompak gitu ya kesana kemari. Mudah-mudahan ini menggugah penasaran aja lah. Semakin kita membaca, belajar lebih dalam lah terhadap isu yang kita perbincangkan pada saat sekarang. Ya semoga nanti kalau Ustadz masih ada kesempatan kita akan membahas masalah insan ini lebih dalam. Nah ini cukup menarik ya. Banyak hal-hal yang tadi masalah kata aku, masalah kata jiwa, tentang fitrah dan kunci-kunci yang lainnya mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik. Baik, itu saja dari kita. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.